Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nahum 3 ayat 1-19 diberi tema hukuman Tuhan atas kesombongan manusia. Dari sejarah hidup manusia dan bangsa-bangsa kita belajar satu hal, bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang kekal atau abadi. Misalnya Raja Herodes, Kaisar Nero yang kejam, raja-raja Romawi lainnya berakhir dengan turun tahta atau kematian. Adolf Hitler juga begitu. Negara adik kuasa Uni Soviet terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil di sekitar Rusia. Kita juga mengalami sebagai bangsa Indonesia. Pimpinan negara ini berpuluh-puluh tahun kemudian juga harus lengser. Bacaan hari ini memberi contoh bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan bangsa-bangsa yang kekal. Hanya kekuatan dan kuasa Tuhan yang kekal. Kerajaan Asyur yang dulu sangat kuat dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain bisa jatuh dan hancur oleh kekuatan kuasa Tuhan. Manusia sering membanggakan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan tersebut bahkan digunakan dengan sewenang-wenang atau tanpa dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan. Tidak heran jika kekuasaan itu membawa bencana bagi kehidupan manusia dan bukan mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Niniwe. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Niniwe adalah kota yang megah dan dibangun menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh dan kuat. Karena itu mereka menyombongkan wilayah kekuasaannya yang luas dengan benteng pertahanan yang kuat. Niniwe atau bangsa Asyur ini sangat sombong dan tidak peduli pada penderitaan orang-orang yang ditindasnya. Mereka licik, mereka haus darah, mereka membunuh siapa saja, mereka menjarah, mereka menindas, mereka memeras, mereka memperbudak. Mereka bangga dengan dewa-dewanya yang dianggap lebih hebat daripada bangsa-bangsa yang dikuasainya. Kejahatan mereka semakin hari semakin besar. Mereka membanggakan kekuatan pasukan tentara yang besar bagaikan pasukan belalang. Kesombongan dan kekejaman ini memang sangat keterlaluan. Tuhan tidak dapat lagi menahan murkanya atas mereka. Tuhan pun menghancurkan Niniwe, yaitu kerajaan Asyur, dengan menggunakan kekuatan dan pasukan perang bangsa-bangsa lain, yaitu kerajaan Babel dan orang Media. Niniwe atau Asyur pun musnah binasa. Tinggal puing-puing reruntuhan. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh pembacaan kita hari ini. Ada satu kisah. Suatu hari, seekor singa sedang tidur. Dan dia terganggu karena suara nyamuk yang berdenging di telinganya. Dia katakan kepada nyamuk, "Jangan ganggu aku mau tidur." Nyamuk ini nantang, "Kalau kamu bisa, kamu tangkap aku." Singa pun marah dan berusaha untuk menangkap nyamuk. Dia berusaha untuk menangkapnya, tetapi nyamuk dengan lincahnya terbang ke sana, terbang ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini. Sehingga kemudian singa kelelahan.
Nyamuk merasa besar kepala. Kamu memang gagah perkasa, besar, hebat. Tetapi kamu tidak bisa melawan aku, nyamuk yang kecil. Dia pun hinggap di kepala singa. Singa tambah marah. Dia kemudian berusaha untuk menangkap, memukul wajahnya, mencakar, mencari cara supaya nyamuk bisa ditangkap. Lagi-lagi nyamuk lolos, sangat sulit untuk ditangkap. Bahkan wajah dan kepala singa pun terluka karena cakarnya sendiri. Nyamuk lalu berkata, Raja hutan ternyata kalah dengan seekor nyamuk yang kecil. Kemudian dia pergi, terbang. Hari sudah mulai gelap. Karena terlalu gembira, nyamuk tidak waspada. Dia menabrak sesuatu. Aduh! Dia berusaha untuk bergerak. Tidak bisa. Dia berusaha sekuat tenaga. Tidak bisa. Kira-kira apa yang ditabrak oleh nyamuk? Sarang laba-laba. Akhirnya nyamuk yang sombong itu mati diterkam laba-laba. Saudara-saudara yang kekasih, melalui kisah tadi dan bacaan Alkitab hari ini, kita diingatkan untuk tidak bersikap sombong. Tidak bersikap sombong terlebih ketika kita berada pada posisi sebagai orang kuat, orang sehat, orang mapan, berkuasa, dan kita merasa semuanya berada di dalam genggaman kita dan berada di dalam kendali kita. Kekuasaan, kekuatan, kesehatan, dan kemapanan bisa saja mengandung godaan untuk disalahgunakan. Misalnya melakukan kejahatan dan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bahkan lupa kepada Tuhan, apalagi kepada sesama manusia. Ingatlah bahwa Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Sama seperti dia menghukum dan meluluh lantakkan Niniwe atau Asyur. Demikian pula Tuhan akan menghukum setiap orang yang suka menentang kehendak Tuhan. Berbuat jahat, lalim, kejam, sewenang-wenang menindas orang lain, bahkan bersuka cita atas penderitaan orang lain. Kekuasaan, kekuatan, kesehatan, kemapanan mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan menggunakannya secara bijaksana dalam takut akan Tuhan. Ya, mestinya digunakan untuk mendatangkan kebaikan dan berkat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Sadarilah bahwa apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dan Dia ingin kita menggunakannya untuk berbuat baik demi kemuliaan namanya. Apa yang mau kita sombongkan? Berhadapan dengan banjir saja kita sudah susah, tak berdaya dan mengeluh. Apalagi berhadapan dengan virus corona disease 19, COVID-19. Kita panik, kita takut, kita khawatir, seolah-olah bayangan kematian semakin dekat. Semua ini ingin menyadarkan kita bahwa kita memang makhluk yang fana. Dan di dunia ini tidak ada yang kekal atau abadi. Hanya Tuhan saja yang kekal atau abadi. Yesaya 2 ayat 11 katakan,
Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yang kedua, melalui bacaan hari ini dan Yesaya 2 ayat 11. Kita juga diingatkan akan satu hal penting yang sangat berkaitan erat dengan pergumulan semua orang, banyak orang di belahan dunia. Coronavirus disease 19, COVID-19. Itu juga fana. Itu juga tidak kekal. Itu juga tidak abadi. Akan musnah, akan hancur. Oleh karena itulah, kita melakukan banyak usaha pada akhir-akhir ini, mengikuti himbauan pemerintah, mengikuti himbauan gereja untuk melakukan social distancing. Membatasi kegiatan kita, membatasi interaksi sosial kita. Belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga makanan kita, memeriksakan diri kita, bahkan mengkarantina diri kita, dan merelakan diri kita diobati, dirawat ketika terinfeksi. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Jika kita patuh, jika kita disiplin melakukannya, maka virus ini akan hancur, akan mati, akan binasa. Dia tidak kekal, dia tidak abadi. Hanya Tuhan saja yang kekal atau abadi. Yang ketiga, milikilah sikap hidup rendah hati. Dalam kondisi sekarang ini, kerendahan hati bukanlah sikap seseorang yang penakut atau pengecut. Tetapi kerendahan hati menjadi sebuah sikap yang sangat dibutuhkan, yaitu patuh dan disiplin untuk mengorbankan kebebasan kita selama ini, untuk menjaga diri kita, termasuk menjaga kehidupan orang lain. Ternyata kerendahan hati berupa kepatuhan dan kedisiplinan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa memelihara kehidupan banyak orang. Bahkan dengan kerendahan hati, kita bisa berdoa bagi orang-orang yang tidak bisa kita jangkau, bagi orang-orang yang sedang bergumul, bagi orang-orang yang terlibat untuk pemutusan penyebaran COVID-19 ini. Mari kita patuh, mari kita disiplin, karena itu adalah bagian dari kerendahan hati yang sangat dibutuhkan akhir-akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang beriman yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendah hati terhadap sesama. Kita percaya bahwa Tuhan pemilik hidup ini akan memelihara kita terus-menerus, dan kepada Dialah kita percaya dan berserah. 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 7 berkata, "Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain,
Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari terus berserah. Mari terus percaya dan merendahkan diri kepada Tuhan dan rendah hati kepada sesama. Berhentilah bersikap angkuh. Di saat-saat seperti ini, berhentilah merugikan orang lain. Berhentilah membuat orang lain menderita. Ingatlah, Tuhan senang kepada orang-orang yang rendah hati. Dia sayang kepada orang-orang yang rendah hati. Dan kita percaya, kesulitan apapun, pergumulan berat apapun, perjuangan hebat apapun yang sedang kita hadapi dan geluti, Dia akan menolong kita melaluinya. Kuasa Allah tetap ada, walaupun tak terlihat. Percayalah,